Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa tetap buka lagi di dalam video asinkron ini. Semoga dengan materi yang kita bahas nanti dapat membantu Mas Mbak semua dalam memahami materi bahasan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pertidaksamaan. Berikut akan saya sampaikan kepada Mas Mbak semua terkait dengan kompetensi yang diharapkan. Yaitu yang pertama memahami konsep interval, kemudian memahami konsep pertidaksamaan, dan selanjutnya mampu menemukan solusi pada permasalahan terkait dengan sistem bilangan, interval, dan pertidaksamaan. Jadi ada 3 kompetensi ini yang diharapkan Mas Mbak miliki setelah menempuh perkuliahan kali ini. Adapun subbahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada interval, kemudian pertidaksamaan, bagian ketiga adalah pertidaksamaan berkaitan dengan nilai absolut, dan yang terakhir pertidaksamaan berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi ada outline apa saja yang akan kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama yaitu interval. Terkait dengan pembahasan interval ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, di dalam kalkulus terdapat 2 bahasan utama, yaitu yang pertama adalah persamaan dan yang kedua adalah pertidaksamaan. Jadi persamaan atau equation dan pertidaksamaan inequality. Jadi persamaan dia dikatakan persamaan jika yang menghubungkan ini yang kita sebut ruas kiri sama dengan ruas kiri dan ini ruas kanan itu tandanya adalah sama dengan, ini namanya persamaan. Jadi artinya yang berada di ruas kiri, ini ruas kiri, ini kanan, itu tandanya sama dengan. Kemudian dia dikatakan pertidaksamaan jika yang menghubungkan ruas kiri dan ruas kanan itu tandanya ada bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ia disebut sebagai pertidaksamaan. Di mana ketika kita bicara permasalahan pertidaksamaan, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka nilainya itu adalah sekumpulan bilangan. Jadi solusinya itu adalah sekumpulan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Sehingga pertidaksamaan tersebut bernilai benar. Karena jumlahnya yang jamak, ada sekumpulan nilai, maka dia disebut sebagai interval. Ya, jadi ini adalah pengantar berkaitan dengan hubungan antara interval dengan pertidaksamaan. Selanjutnya terdapat 2 jenis interval. Yang pertama kita sebut dengan open interval, di mana interval tersebut mencakup semua bilangan di dalam rentang, di mana batas tidak termasuk di dalam interval. Jadi tandanya sebagai berikut: A kurang dari X, ini yang kurang dari B. Jadi A dan B-nya itu tidak termasuk di dalam solusi. Kemudian yang kita sebut dengan closed interval itu mencakup semua bilangan dalam rentang, di mana batasnya itu termasuk di dalam anggota interval tersebut. Nah, notasinya adalah A kurang dari sama dengan X, ya. Tandanya kurang dari sama dengan B. Nah, ini yang kita sebut dengan closed interval. Yang atas ini open interval, yang bawah itu kita sebut dengan closed interval. Baik, ini adalah 2 jenis di dalam interval. Baik, selanjutnya sini ada beberapa hal terkait dengan penggambaran notasi interval. Jadi sebagai berikut. Jadi misalkan X kurang dari A, artinya rentangnya itu mulai minus tak hingga sampai A. Kemudian karena di sini open interval, maka tandanya sebagai berikut, ya, kurang dari saja. Jadi A-nya tidak termasuk, maka di sini ada tanda bulat seperti ini. Tapi nggak pejal. Kemudian yang kedua itu X kurang dari sama dengan A, maka tandanya sebagai berikut. Nah, ini bedanya, ya. Jika A tidak termasuk, maka kurungnya kurung lengkung seperti ini. Jika A-nya termasuk, itu kurungnya seperti ini. Nah, kemudian penggambaran intervalnya di sini
A-nya itu pejal. Jadi artinya A-nya termasuk di dalam rentang. Kemudian misalkan A kurang dari X kurang dari B, maka penggambarannya seperti ini. Artinya batas bawah dan batas atas itu tidak termasuk di dalam rentang. Sehingga penggambarannya adalah sebagai berikut. Jadi A kurang dari B dengan A dan B tidak termasuk di dalam anggota himpunan solusi. Kemudian notasi selanjutnya adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Penggambarannya kalau seperti ini maka kurungnya tegak karena dia termasuk solusi ya AB-nya. Kemudian penggambarannya adalah sebagai berikut. Jadi menggunakan tanda bulat pejal. Kemudian X kurang dari lebih dari B. Maka intervalnya mulai B hingga positif tak hingga. Nah, maka sebagai berikut ya. B bulatnya tidak pejal karena B-nya tidak termasuk dalam himpunan solusi. Kemudian X lebih besar sama dengan B. B-nya itu tegak di sini, kurung tegak. Kemudian B-nya berarti pejal. Kemudian terakhir X anggota bilangan real, jadi semuanya ini. Nah, jadi mulai negatif tak hingga positif tak hingga. Nah, jadi rentangnya terbuka sebagai berikut. Baik, ini adalah cara penggambaran notasi interval. Di harapannya di sini Anda semua bisa menggunakan notasi ini, baik menggunakan himpunan, menggunakan ini selang atau rentang, atau menggunakan grafik. Jadi penggambarannya mencerminkan solusi yang sebenarnya. Jika sebelumnya yang kita bahas adalah terkait dengan interval, maka di bagian ini yang kita bahas adalah pertidaksamaan. Jadi kita masuk spesifik terkait dengan pertidaksamaan. Baik, di bagian ini akan kita bahas terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan antara konstanta dengan peubah jika itu berada di ruas yang sama. Kemudian jika sudah terpisah, maka kita bisa menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Untuk mengilustrasikan langkah-langkah ini dan konsep yang kita bahas sebelumnya, selanjutnya akan kita sajikan beberapa contoh soal untuk mengilustrasikan bagaimana pemecahan permasalahan pertidaksamaan. Baik, selanjutnya untuk mengilustrasikan penyelesaian permasalahan pertidaksamaan, berikut contoh soal yang pertama. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, langkah pertama adalah memisahkan antara konstanta yang ada peubahnya ini dengan konstanta. Jadi misalkan kedua ruas ini min 7-nya kita hilangkan dengan cara menambahkan plus 7 di kedua ruas. Jadi 3x min 7 plus 7 kurang dari 5x min 4 plus 7. Sehingga 3x kurang dari 5x min 4 plus 7 menjadi plus 3. Nah, pertama, di sini masih ada peubah yang jadi satu dengan konstanta ini. Maka kita pisahkan lagi dengan cara mengurangkan 5x di kedua ruas. Jadi 3x min 5x 5x plus 3 min 5x. Nah, jadi min 5x-nya kita hilangkan dengan cara 5x min 5x hilang ya. Jadi 3x min 5x itu menjadi min 2x kurang dari 5x dikurangi 5x itu sama dengan plus 3. Sehingga persamaannya menjadi x kurang dari min x. Dua-duanya dibagi min 2 ya. Jadi dua-duanya kita bagi dengan min 2. Jadi min 2x per 2. Kemudian kurang dari, atau ini dibagi min 2 juga. Ini 3 dibagi min 2. Sehingga min 2x dibagi min 2 itu sama dengan x. Di sini kurang dari min 3 per 2. Sehingga inilah interval dari solusi untuk soal nomor 1. Atau Mas Mbak bisa, bila menggunakan kaidah seperti ini, kita bisa gunakan
Nah, seperti ini. Nah, ini ada bulat pejal di sini. Nah, ini panah ke kiri. Nah, baik, seperti ini ya. Atau kalau digunakan sebagai notasi ruas adalah sebagai berikut. Jadi, X kurang dari min 3/2 dengan notasi grafiknya sebagai berikut. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk soal nomor 2 ini, studi kasusnya, contoh soalnya adalah min 7 kurang dari sama dengan 2X plus 5 kurang dari 6. Maka langkah pertama itu kita pisahkan terlebih dahulu konstanta yang ada di bawah ini, di tengah ini, 2X plus 5. Itu karena kita pisahkan karena di ada 2X dan ini ada konstanta. Harus kita pisahkan. Caranya gimana? Semua ruas kita kurangkan dengan min 5. Jadi min 7 min 5, 2X plus 5 min 5, kemudian kurang dari 6 min 5. Dengan demikian min 7 min 5 itu min 12 kurang dari sama dengan 2X kurang dari 6 min 1 itu 1. Baik, ini sudah terpisah ya konstantanya di sini. Ini apa ubahnya yang X-nya itu ada di tengah. Namun demikian di sini ada 2X. Harus kita selesaikan lagi, maka semua ruas kita bagi 2. Yang angka kedua, ini semua ruas kita bagi 2. Maka menjadi min 12/2 itu min 6. 2X per 2 itu menjadi X. Ini 1/2 itu setengah. Nah, sehingga notasinya menjadi sebagai berikut. Jadi intervalnya itu min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari min 2. Dengan demikian, maka intervalnya menjadi min 6, setengah. Tapi yang kanan itu tandanya lengkung. Baik. Untuk grafiknya, maka ini min 6, ini pejal. Yang di sini, di lingkaran biasa, ini setengah. Nah, maka arahnya sebagai berikut. Jadi antara min 6 sampai dengan setengah. Namun yang kiri min 6-nya itu termasuk, yang di sini setengahnya tidak. Baik, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Untuk menyelesaikan contoh soal nomor 3 ini, seperti halnya yang sudah kita kerjakan pada 2 contoh sebelumnya, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah memisahkan. Kalau seperti ini kita bisa lakukan langkah X kuadrat min X. Ini karena ada nilai konstanta di ruas kanan, maka kita pindahkan itu ke ruas kiri. Sehingga kalau kita untuk menghilangkannya, kita bisa menggunakan negasi dari 12 yaitu min 12, maka kedua sisi harus kita kenakan perlakuan yang sama. Min 12 kurang dari 12 dikurangi 12. Maka hasilnya adalah X kuadrat min X min 12 kurang dari 0. Kemudian kita bisa mengakarkan fungsi kuadrat yang ada di ruas kiri ini dengan cara X min 4 X plus 3 kurang dari 0. Maka di sini ada dua cara untuk mengenalkan ini, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Maka kita bisa lakukan pengujian untuk mencari interval yang bisa memenuhi pertidaksamaan di atas, yaitu ini min 3, kemudian di sini ada 4. Kita tetapkan titik testingnya, yaitu di sini misalkan min 5, kemudian di tengah sini ada 0, dan di sini ada 5 sebagai pengujian. Jadi misalkan ketika X sama dengan min 5, maka kita masukkan ke fungsi ini. Jadi min 5 kuadrat, kita coba ya. F min 5 sama dengan X kuadrat min X min 12, berarti 25, kemudian plus min 5, min 5 itu plus 5, kemudian min 12 itu sama dengan 30 min 12 itu 18. Jadi di sini positif ya. Kemudian ketika 0
0 kuadrat min 0 min 12 di sini min, kemudian ketika 5 itu 25, ketika F0 di sini berarti 0 min 0 min 12 sama dengan min 12. Kemudian ketika F5 itu sama dengan 25 min 5 min 12. Jadi di sini 25 min 17 itu sama dengan 8. Di sini positif. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan interval yang memenuhi pertidaksamaan di atas adalah min 3 kurang dari X kurang dari 4. Jadi solusinya adalah sebagai berikut. Karena 3 dan 4-nya ini tidak termasuk dalam rentang, maka kalau kita grafikan di sini min 3, nah bulatnya seperti ini, dan di sini 4. Seperti ini ya. Baik. Berikut, atau kalau di notasi rentang di min 3,4. Nah, sama-sama tidak termasuk di dalam rentang. Semoga bisa dipahami contoh soal nomor 3 ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh-contoh soal selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk soal latihan soal nomor 4 ini kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan X min 3 per X plus 2 lebih dari 0. Maka Mas Mbak semua perlu mencari akar atau yang membuat persamaan ini sama dengan 0. Di antaranya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Maka kita uji. Titik ujinya, maka ini kalau kita buat grafik, ini min 2 di sini dan di sini ada 3. Maka kita tetapkan titik uji. Di sebelah kiri min 2 kita gunakan X sama dengan min 5 misalkan. Kemudian kita uji X sama dengan min 2. Kemudian di antara min 2 dan 3 kita gunakan X sama dengan 0. Kemudian kita uji X sama dengan 3. Dan terakhir X sama dengan 5 di sebelah kanan 3. Maka yang pertama, X sama dengan min 5. Itu kita masukkan ke formulanya yaitu min 5 min 3 per min 5 plus 2. Itu sama dengan min 8 per min 3. Atau sama dengan 8 per 3. Ini lebih besar sama dengan 0, memenuhi ya, positif nih. Maka tanda di sini adalah positif. Kemudian min 2, itu kalau kita masukkan, itu min 2, min 3, min 2 plus 2. Sama dengan min 5 per 0. Nah, karena dibagi 0, dia undefined. Tidak terdefinisi ya. Kemudian X sama dengan 0, maka 0 min 3 per 0 plus 2 sama dengan min 3 per 2 sama dengan min 3 per 2. Nah, ini kurang dari 0, berarti di sini negatif. Kemudian 3, kita uji dia. Jadi di titiknya ini undefined. Kemudian 3, kalau kita masukkan ke fungsinya, itu 3 min 3 per X plus 3 plus 2, itu sama dengan 0 per 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Nah, masih menu ya, Mbak. Jadi ini sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 5. Itu kalau kita uji 5 min 3 per 5 plus 2. Itu sama dengan 2 per 7. Ini lebih dari 0, positif juga. Baik. Maka solusinya nanti min 2 ke kiri. Tapi di sininya bulatnya tidak pejal. Yang kanan ini dari 3, ini bulatnya pejal. Baik, sehingga ruas solusinya adalah negatif tak hingga, koma min 2. Ini tandanya kurung lengkung juga, yang kan, dan ini 3, positif tak hingga. Nah, seperti ini. Jadi solusi dari permasalahan X min 3 per X plus 2 lebih besar dari 0. Rentang solusinya adalah
min hingga min 2, tapi min 2-nya tidak termasuk solusi di sini. Dan 3 sampai positif tak hingga, di mana 3-nya ini termasuk juga dalam solusi. Semoga bisa dipahami Mas Mbak sekalian. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan, yaitu X plus 1 dikalikan X min 1 kuadrat dikalikan X min 4. Dari sini kita bisa melihat ada untuk menolkan persamaan ini, akarnya adalah X sama dengan min 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Nah, maka dari sini kalau kita tuliskan grafik, bentuknya akan seperti ini. Jadi di sini ada min 1, kemudian ada 1 dan ada 4. Nah, dari sini untuk titik ujinya, misalkan di sini kita ambil min 2, kemudian di sini ada 0, di sini ada 2 misalkan, dan 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik uji. Nah, misalkan yang pertama, misalkan X sama dengan min 2, maka kalau kita masukkan ke persamaan, min 2 plus 1 itu sama dengan min 1, min 2 min 1 kuadrat berarti min 3 kuadrat, kemudian min 2 min 4 berarti itu min 6. Sehingga jawabnya adalah min 1 min 3 kuadrat itu sama dengan 9, jadi min 1 kalikan min 6 sama dengan 6, dikalikan 9 sama dengan 54. Baik, kemudian X yang kedua, titik uji yang kedua adalah X sama dengan min 1. Min 1 di sini, maka kita masukkan ke sini min 1 plus 1, 0 ya. Jadi secara keseluruhan nilainya adalah 0. Kemudian X sama dengan 0. Kalau kita masukkan fungsi, 0 plus 1 itu 1. 0 min 1 berarti min 1 kuadrat, kemudian 0 min 4 berarti min 4. Berarti ini 1 dikalikan min 1 kuadrat itu 1, dikalikan min 4 sama dengan min 4. Baik, kemudian X sama dengan 1. Maka nah di sini 1 plus 1 itu 2, 1 min 1 0 kuadrat, kemudian 1 min 4 dikalikan min 3. Jadi di sini 0, jadi jawabnya adalah 0. Kemudian yang selanjutnya adalah X sama dengan 2, maka kita masukkan ke sini 2 plus 1, 3. 2 min 1 berarti 1 kuadrat. Terus di sini 2 min 4 berarti min 2. 3 dikalikan 1 kuadrat itu 1. 3 kali 1, 3. Dikalikan min 2 ini min 6. Kemudian X sama dengan 4, maka 4 plus 1, 5. 4 min 3 berarti 3 kuadrat. 4 min 0, 0. Jadi karena ada 0-nya dikalikan ini nilainya 0. Kemudian terakhir adalah X sama dengan 5. Maka 5 plus 1, 6. Dikalikan 5 min 1 berarti 4 kuadrat. 5 min 4, 1. Jadi sama dengan 6 dikalikan 4 kali 4 itu 16. 6 dikalikan 16 sama dengan 96. Nah, baik. Yang pertama kita evaluasi di min 2 itu positif. Min 1-nya itu 0 ya. Kemudian 0 itu negatif di sini tandanya. Terus 1 itu 0. Terus 2 itu negatif. Jadi di sini negatif. Kemudian 2-nya itu 0 di sini. Kemudian 2 negatif di sini ya. Nah, 4-nya itu 0, 5-nya positif. Jadi, kalau kita grafikan dari min 1 ke kiri, dengan min 1-nya termasuk solusi, ini negatif, tidak memenuhi ya. Mas Mbak, yang kita cari adalah lebih besar sama dengan 0, maka 4 ini masuk solusi dia. Nah, terus ke kanan. Nah, jadi solusinya sebagai berikut. Kalau kita jadikan rentang minus tak hingga min 1. Nah, tandanya tegak karena dia termasuk solusi.
Kemudian 4, tak hingga positif tak hingga, tapi karena positif tak hingga. Nah, jadi seperti ini. Baik, ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 6 kita diminta untuk menyelesaikan 2 kurang dari 1 per X kurang dari 5. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, Mas Mbak, seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan, bahwa langkahnya adalah pisahkan peubah dengan konstanta, ya. Pisahkan dulu. Jadi karena ini peubahnya ada di bawah, maka harus kita normalisasi dulu bentuk ini dengan cara semua ruas itu dikalikan dengan X. Jadi 2, saya ganti warnanya dengan hitam saja. 2 dikalikan dengan X, kemudian yang sini juga sama, 1/X dikalikan dengan X, kemudian 5 dikalikan dengan X. Jadi 2X 1/X dikalikan X itu 1, kemudian yang kiri, yang kanan 5 dikalikan X itu 5X. Sehingga dari sini kita bisa memecahnya. Yang pertama 2X kurang dari 1 dan 1 kurang dari 5X. Kemudian ini kita selesaikan masing-masing. 2X kurang dari 1, maka X kurang dari 1/2. Dan ini 1 kurang dari 5X, maka 1/5 kurang dari X. Jadi dua-duanya dibagi dengan 5, yang sini dua-duanya dibagi dengan 2. Baik, dengan cara seperti ini kita susun diagram. Jadi 1/5 itu di sebelah kiri, lebih kecil dibandingkan setengah, kemudian setengah ada di sini. Baik, jika seperti ini Mas Mbak, X-nya lebih dari 1/5, berarti di sini ya. Kemudian X kurang dari setengah. Jadi yang memenuhi itu letaknya ada di sini. 1/5 dan setengahnya termasuk solusi atau tidak ya, ini tandanya kurang dari saja, maka di sini pejalnya terbuka. Ini lebih dari 1/5, maka di sini juga terbuka. Baik, atau kalau kita jadikan notasi rentang itu 1/5, setengah. 1/5 yang tidak termasuk solusi tandanya lengkung, setengahnya tidak termasuk solusi juga tandanya lengkung. Baik, ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Semoga bisa dipahami. Bagian selanjutnya dalam pembahasan pertidaksamaan ini akan saya bahas di bagian ketiga ini adalah nilai absolut. Di bagian ini akan saya jelaskan bahwa di dalam kalkulus salah satu konsep yang penting adalah berkaitan dengan absolut. Jadi nilai absolut ini merupakan salah satu konsep yang banyak digunakan di dalam kalkulus. Begitu juga dalam kaitan dengan pertidaksamaan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa misalkan absolut X itu sama dengan X. Kemudian absolut X itu sama dengan min X. Itu jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Begitu juga jika X-nya kurang dari 0, maka seperti ini hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat, misalkan absolut 3 itu hasilnya 3, absolut min X itu hasilnya X, absolut min X itu sama dengan absolut X. Kemudian absolut min 4 hasilnya adalah min 4. Jadi Mas Mbak perlu diketahui bahwa bilangan berapapun jika diabsolutkan maka akan bernilai positif. Jadi di sini poinnya ya. Ini apapun yang di dalam tanda absolut, maka dia akan bernilai positif. Kemudian terkait dengan absolut, ada beberapa properti atau karakter. Yang pertama adalah jika dia berupa perkalian, jadi absolut dari A, B itu sama dengan absolut A dikalikan absolut B. Distributif nih ya. Kemudian absolut A per B itu sama dengan absolut A per absolut B. Itu sepenuhnya sama. Ini kalau perkalian dan pembagian.
Namun jika penjumlahan, Mbak, absolut A plus B itu kurang dari sama dengan absolut A plus absolut B. Nah, jadi misalkan ini kita coba ya. A-nya sama dengan 4, misalkan B-nya sama dengan min 6 misalkan. Maka absolut A plus B itu kurang dari absolut A plus absolut B. Nah, misalkan ya di sini 4 min 6 kurang dari sama dengan kita buktikan ya. 4 plus absolut min 6. Nah, sehingga hasilnya berapa? 4 min 6 itu min 2. Jadi absolut min 2 kurang dari sama dengan absolut 4 plus absolut 6. Jadi 2 kurang dari sama dengan 4 plus 6 ini 10. Betul ya, terbukti. Begitu juga yang bawah. Absolut A min B itu akan selalu lebih besar dibandingkan absolut A min absolut B. Nah, bandingkan di sini. Tetap A sama dengan 4, B min 6 kita buktikan. Sehingga absolut A min B lebih besar sama dengan absolut A dikurangi absolut B. Sehingga A min B itu sama dengan 4 min 6 lebih besar sama dengan absolut 4 min absolut min 6. 4 min 6 berarti itu absolut 10 lebih besar sama dengan absolut 4 kemudian dikurangi absolut min 6. Nah, dikurangi 6. Atau sama dengan 10 lebih besar sama dengan min 2. Itu terbukti ya. Jadi ini adalah sifat nilai absolut dalam konteks pertidaksamaan. Ini kita sebut dengan triangle inequality atau pertidaksamaan segitiga. Baik, ini adalah karakter atau properti dalam operasi pertidaksamaan berhubungan dengan nilai absolut. Selanjutnya ini pertidaksamaan dengan nilai absolut. Jadi Mas Mbak perlu diketahui di sini misalkan ketemu soal seperti ini, absolut X kurang dari 3. Nah, maka berapakah yang memenuhi X? Itu karena X itu bisa positif negatif yang ada di dalam itu kurang dari 3. Artinya yang memenuhi ini seperti halnya bagi berikut. Jadi min 3 karena bisa positif bisa negatif, min 3 kurang dari X kurang dari 3. Artinya di dalam rentang ini selama X-nya itu kurang dari min 3 lebih dari min 3 dan kurang dari 3 dia akan memenuhi persamaan ini. Kemudian jika berhadapan dengan kasus ini absolut X lebih dari 3 maka yang memenuhi persamaan berikut, pertidaksamaan berikut adalah X lebih dari 3 atau X kurang dari 3. Nah, jadi misalkan X-nya itu min 4. Nah, ini tidak memenuhi lagi. Nah, lebih dari 3. Jadi 4 lebih dari 3. Memenuhi ya yang sini. Tapi yang atas misalkan X-nya itu min 4. Min 4 kurang dari 3. Berarti min 4 sudah tidak. Ini kalau diabsolutkan hasilnya 4 kurang dari 3. Enggak. Di luar rentang. Jadi yang memenuhi hanya selama rentangnya itu mulai min 3 hingga 3. Baik. Sehingga kalau kita generalisir, maka absolut X kurang dari A, solusinya ada pada min A kurang dari X kurang dari A. Jika min X lebih besar dari A, maka solusinya adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ini adalah sifat-sifat operasi pertidaksamaan berkaitan dengan nilai absolut. Nah, sehingga misalkan di soal nomor 7 ini, X min 3 kurang dari 5. Nah, maka dari properti tadi, nah ini misalkan min X kurang dari A, maka nilai solusinya adalah A min A kurang dari X kurang dari A. Nah, maka ini juga kita berlakukan di sini. X min 3 kurang dari absolut X min 3 kurang dari 5. Sehingga solusinya nanti pertidaksamaannya bentuknya menjadi min 5 kurang dari X min 3 kurang dari 5. Ya.
ketemu seperti ini. Nah, di sini ini masih bercampur ini antara peubah dengan konstanta. Maka kita normalisasi, kita hilangkan konstanta yang ada di sini dengan cara menambahkan 3 di semua ruas. Maka min 5 plus 3, X min 3 plus 3, kemudian 5 plus 3. Sehingga persamaannya menjadi min 2 kurang dari X min 3 plus 3 itu menjadi X, 5 plus 3 itu menjadi kurang dari 8. Maka solusinya ada pada rentang berikut. Min 2 kurang dari X kurang dari 8. Notasi grafiknya di sini min 2, di sini 8. Maka karena min 2 tidak termasuk, maka terbuka. Atau kalau kita jadikan notasi rentang, min 2,8, tandanya lengkung semua. Baik, ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, pada contoh soal yang ke-8 ini, kita diminta untuk menyelesaikan absolut dari 2x min 5 lebih dari sama dengan 2. Nah, sebelumnya kita review lagi bahwa tadi ada properti untuk nilai absolut pada pertidaksamaan. Nah, ini solusinya adalah X kurang dari sama dengan ini A ya, min A, dan X lebih dari sama dengan A. Nah, jadi propertinya seperti ini. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan absolut 2x min 5 lebih besar sama dengan 2, juga kita terapkan aturan yang sama. Yang pertama, 2x min 5 kurang dari min A, A-nya 2 ya, dan 2x min 5 lebih dari sama dengan A. Ini juga kurang dari sama dengan. Baik, ini A-nya itu adalah 2. Nah, kita langsung isikan di situ 2. Ini juga, yang sini min A, yang di sini A. Maka kita pisahkan konstanta dengan peubah. Di masing-masing ruas kita tambahkan dengan plus 5. 2x min 5 plus 5 kurang dari sama dengan min 2 plus 5. 2x min 5 plus 5, 2 plus 5. 2x kurang dari sama dengan 3. Dan 2x lebih dari sama dengan 7. Atau x kurang dari sama dengan 3/2. Dan x lebih dari sama dengan 7. Baik, jika seperti ini, kalau kita buat ilustrasi grafiknya, ini 3/2, di sini 7, maka solusinya adalah, nah ini 3/2 masuk karena sama dengan, maka bulatnya pejal. Itu juga yang 7 sebagai berikut. Atau kalau kita gunakan notasi rentang, negatif minus tak hingga 3/2 dan 7, positif tak hingga. Baik, nah jadi ruas kanan maupun ruas kirinya ini kurungnya tegak ya, karena 7 dan 3/2-nya termasuk dalam rentang solusi. Semoga bisa dipahami contoh soal yang ke-8 ini. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Baik, pada contoh soal yang ke-9, ini ada sebuah permasalahan di mana terdapat sebuah gelas ukur dengan kapasitas 0,5 liter, setengah liter, atau setengah liter itu kalau kita konversi ke sentimeter itu setara dengan 500 cm kubik. Di mana jari-jari gelas ukur tersebut adalah 4 cm. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan tinggi air jika toleransi volume air itu dari kurang dari 1%. Ya. Kurang dari 1%. Maka, nah ini nanti kita tentukan formulanya, artinya
selisih antara kapasitas gelas ukur dengan volume aktual air itu harus kurang dari 1%. Maka di sini kita tentukan, bisa ketahui bahwa volume tabung itu adalah luas alas dikalikan tinggi, kemudian dikurangi ini kapasitas gelas ukurnya yaitu 500. Itu harus kurang dari 1%. Dari apa? Dari kapasitasnya. Dari 500. Artinya LA-nya itu, luas alasnya adalah PR. P-nya tadi PR kuadrat, berarti P4 kuadrat dikalikan tinggi. Itu dikurangi 500. Itu harus kurang dari 1/100 dikalikan 500, itu setara dengan 5. Maka dengan demikian formulanya nanti menjadi tadi ya, dimana kalau ada X kurang dari A, maka solusinya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Nah, begitu juga di kasus ini. Maka solusinya menjadi min 5 kurang dari 16 Pi dikalikan T min 500. Nah, karena yang dalam tanda absolut ini kurang dari 5. Maka kita sederhanakan 500-nya ini kita hilangkan karena ini ada peubah yang bergabung. Maka ini kalau dipindah ke sana itu 495 kurang dari 16 Pi 16T kurang dari 505. Atau T itu 495 per 16 Pi. Ini juga 505 per 16 Pi. Ya. Atau setara dengan 595 dibagi 16 Pi. Itu setara dengan 9,85. 2707 kurang dari T kurang dari 505 per 16 Pi itu setara dengan 10,05175. Jadi tinggi yang diperkenankan, tinggi air di dalam gelas ukur ini antara 9,85277 hingga 10,05175. Jadi ini adalah tinggi air yang diperkenankan jika ketinggian volume air itu adalah toleransinya 1% dari kapasitas gelas ukur yaitu 500 cm3. Jadi ini pengerjaan untuk soal nomor 9. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk bagian terakhir dari materi pertidaksamaan ini, yaitu pertidaksamaan berkaitan dengan fungsi kuadrat. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan merefresh materi terkait dengan penyelesaian permasalahan terkait dengan fungsi kuadrat, yaitu dengan cara menentukan akar kuadrat dari fungsi. Jadi misalkan ini ada fungsi sederhana, misalkan x kuadrat min 2x min 8, maka cara menyelesaikannya dengan cara mencari akarnya, yaitu x min 4, x plus 2. Atau didapatkan x sama dengan 4, x sama dengan min 2. Ini adalah akar dari fungsi kuadrat x kuadrat min 2x min 8. Namun demikian ada permasalahan yang tidak bisa kita akarkan, misalkan x kuadrat min x min 4. Maka untuk menentukan akarnya, maka kita harus menggunakan rumus ABC di sini, yaitu x sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi di sini misalkan x kuadrat min x min 4 itu A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan min 4. Maka kita bisa menentukan X-nya adalah min
min 1 plus minus B kuadrat, jadi min 1 kuadrat, min 4 AC, min 4, A-nya 1, C-nya min 4. Nah, baik. Per 2A. 2 kali 1. Maka X itu sama dengan 1 plus minus, ini ya, akar 1 kuadrat, 1 plus 16 per 2A. Atau sama dengan 1 plus minus akar 17 per 2. Sehingga X1-nya itu sama dengan 1 min akar 17 per 2. X2-nya sama dengan 1 plus akar 17 per 2. Atau ini setara 1 minus akar 17 per 2 itu sama dengan negatif 1,56155. X2-nya itu senilai 2,56153. Baik, ini adalah cara untuk menentukan akar dari fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Mas Mbak sekalian terkait dengan pertidaksamaan dengan berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi misalkan di sini X kuadrat min X min 4 kurang dari sama dengan 0. Maka kita sudah tahu bahwa akarnya itu yang pertama tadi sama dengan 1 minus akar 17 per 2. X2-nya itu sama dengan 1 plus akar 17 per 2. Ini setara negatif 1,56155. X2-nya setara dengan 2,56153. Maka kita bisa tentukan ini negatif 1,56155. Di sini ada 2,56153. Nah, baik. Maka untuk titik ujinya di sini kita gunakan misalkan min 2, kemudian di sini ada 0, kemudian di ruas kiri itu ada 5. Jadi kita uji di sini. Jadi kita uji misalkan X sama dengan min 2, maka persamaannya menjadi min 2 kuadrat min 2 min 4. Nah, jadi 4 plus 4 min 4 ini sama dengan 4. Jadi di sini positif ya. Kemudian 0 sekarang X sama dengan 0, maka 0 kuadrat min 0 min 4. Maka dia jawabnya adalah min 4, jadi negatif. Nah, kemudian terakhir 5. X sama dengan 5, maka dia 5 kuadrat min 5 min 4 sama dengan 25 min 9 sama dengan 16. Nah, baik. Jadi di sini positif lagi. Maka solusinya karena di sini yang diminta adalah kurang dari sama dengan, maka grafiknya nanti adalah sebagai berikut. Jadi karena ini sudah pas 0 itu termasuk bagian solusi, maka ini bejal ya. Nah, baik. Maka solusinya itu antara 1 minus akar 17 per 2 hingga 1 plus akar 17 per 2. Kurungnya tegak semua di batasnya itu, atau minus 1,56155 hingga 2,5615553. Ini kurungnya tegak semua ya. Baik, ini adalah solusi dari pertidaksamaan dengan fungsi kuadrat seperti ini. Semoga bisa dipahami. Baik, soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah soal ke-11, di mana terdapat nilai absolut di kedua sisi. Mana soalnya adalah absolut 2x plus 5 kurang dari absolut x min 3. Maka pada soal berikut, yang harus diselesaikan, jadi Mas Mbak untuk menjamin
bahwa kedua sisi ini tetap berlaku fungsi ini, maka cara penyelesaiannya adalah dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan maka 2x plus 5 kuadrat kurang dari sama dengan x min 3 kuadrat. Nah, maka ini dikuadratkan di kedua sisinya. Maka kita dapatkan bahwa 4x kuadrat plus 10 berarti 20x plus 25 kurang dari sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Maka dari sini kita bisa jadikan satu fungsinya di ruas kiri, maka menjadi 3x kuadrat plus 26x plus 16 lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita bisa tentukan persamaan kuadratnya itu terdiri dari 3x plus 2 dan x plus 8 lebih besar sama dengan 0. Maka solusinya itu adalah x akar kuadratnya ya. X sama dengan min 2/3 dan x sama dengan min 8. Maka kita bisa gunakan di sini batasnya adalah min 8 dan min 2/3. Dari sini kita bisa tentukan titik ujinya. Yang pertama adalah ketika x min 10 di sini. Kemudian di sini ada min 1 dan di ruas kiri ada ya, di sini ada 0 misalkan. Kita uji sekarang. Saat x sama dengan min 10, maka nilainya fungsinya kita masukkan ke sini lagi. 3x kuadrat berarti 3 dikalikan min 10 kuadrat plus 26 dikalikan min 10 plus 16, maka hasilnya adalah 300 min 260 plus 16. Jadi di sini adalah positif 56. Jadi di sini positif ya. Kemudian saat x-nya sama dengan min 1, maka 3 dikalikan min 1 kuadrat plus 26 dikalikan min 1 plus 16 atau sama dengan 3 min 26 plus 16. Jadi jawabnya adalah minus 7. Kemudian terakhir x sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3 dikalikan 0 kuadrat plus 26 dikalikan 0 plus 16. Jadi hasilnya adalah 16. Jadi di sini positif. Yang tengah ini negatif. Dari sini kita bisa tentukan ruang solusinya adalah, karena ini tandanya lebih besar sama dengan, jadi jadi solusinya ada di positif yang masuk dalam solusi. Nah ini. Atau kalau kita gunakan notasi rentang, negatif tak hingga, koma, min 8, ini panahnya tegak. Selanjutnya, min 2/3, koma, positif tak hingga, panahnya lengkung. Baik, berikut adalah jawaban dari soal nomor 11. Semoga bisa dipahami oleh Mas Mbak semua. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Sekian video asinkron ini dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.